Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 30 Juni 2026, yang dimana ini adalah akhir bulan Juni 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke, ya. Ini kalau boleh saya bilang pergerakannya pagi ini beneran ya, baru hari ini 2 jam market buka dari jam 8 sesi Asia. Wow, penurunan ini langsung turun sebanyak minus 1% lebih. Bahkan kalau hanya dihitung dari market pembukaan ya hari ini, itu sudah turun sejauh minus 1,82%. Dan apakah saya expect kejadian ini? Jujur saya tidak. Ya. Saya pribadi tidak expect untuk terjadi hal seperti ini sebenarnya, karena sekali lagi saya masih mengharapkan adanya retracement ke atas dengan mengharapkan sampai 41 inilah ya, 4130 atau enggak ya ini kena 4100 atau enggak 4250 seperti yang saya inginkan biasanya. Cuman kalau sudah begini ya bagaimana? Sekali lagi, saya sih tidak expect kondisi seperti ini, dan kemarin sudah saya wanti-wanti, saya infokan bahwa memang secara sekilas kita itu adalah bullish, cuman time frame besarnya dan swing besarnya itu masihlah bearish. Ya. Dan di sini sebenarnya kalian juga bisa lihat semenjak terjadi change of character di time frame 15 menit yang terjadi di sini, itu marketnya tidak pernah membuat high lebih tinggi lagi. Jadi sebenarnya logikanya di sini bisa kalian cari sell sebenarnya, cuman saya pribadi kemarin tidak ada ambil sell, dan jujur saya tidak ada ambil swing. Karena sekali lagi saya tidak expect pergerakannya ini terjadi seperti ini. Dan kalau kayak begini berarti bagaimana? Apakah semua yang saya infokan kemarin di hari Senin bisa invalid? Well, kita lihat aja lah ya. Yang penting di sini utang liquidity sudah dibabat habis semua, semuanya sudah habis ya. Sudah habis, ini juga sudah habis, change of character sudah terjadi. Sekarang kita lihat bakal seperti apa ke depannya ya. Ini saya infokan dulu di awal, kalau misalnya ini pergerakan langsung sell off ekstrim ini lebih diakibatkan oleh, bisa saya bilang bukan repricing dari dolar itu sendiri. Karena kalau kalian lihat pergerakan dolar selama beberapa jam kemarin itu lebih cenderung turun sebenarnya. Tuh, kalian bisa lihat ya. Jadi dari jam 12 siang, dari jam 12 siang kemarin itu marketnya lebih condong untuk turun sampai jam 12 malam. Tapi kenapa dari segi XAU-nya itu lebih condong bergerak turun? Nah, di sini yang lebih dikhawatirkan adalah pergerakan dari USD Yen itu sendiri. Jadi kemarin sudah sempat saya infokan bahwa korelasi antara gold dengan USD dan juga Yen itu agak sedikit ada korelasinya sedikit ya. Jadi kalau kalian lihat di sini XAU-nya lumayan drop ekstrim, dan kalau kalian lihat USD Yen-nya pun ini sudah langsung tembus di atas 162 Yen per 1 dolarnya. Dan ini pun akan terus merambat naik untuk USD Yen sampai kemungkinan bisa sampai di 164 atau sampai di 165. Jadi dengan demikian berarti tekanan bearish untuk di XAU-USD akan masih tetap ada. Walaupun ya kan di sini kalau dilihat sekali lagi pergerakan indeks dolarnya cenderung flat, tidak terlalu gimana-gimana, dan dari US 10-year yield dan yang 2 tahun dan 10 tahun ini semuanya stabil, tidak ada memberikan signifikan lompatan apapun. Ya. Jadi kalau dibilang berarti ini sell off-nya lebih diakibatkan oleh USD Yen, menurut saya iya. Ini agak sedikit off sedikit korelasinya karena diakibatkan oleh USD Yen yang sempat lompat sampai ke 162 Yen, dan alhasil ya udah Jepang melakukan intervensi sedikit ya, yang dimana ini ada beritanya sedikit yang dimana dari Chief Cabinet Sekretari Kihara itu kemungkinan akan ada verbal intervensi ya. Kemungkinan akan ada verbal intervensi. Jadi kalau misalnya ada verbal intervensi, kalian tahu apa yang bakal terjadi dengan indeks US dollar dan bakal bagaimana dengan gold, karena korelasinya itu akan kembali lagi kayak kemarin yang seperti sudah saya infokan. Ya. Oke, sekarang karena ini kita adalah penutupan monthly, otomatis nanti kita akan buka untuk time frame monthly. Ya. Untuk hari ini hari Selasa, hari Selasa.
Ya, hari Selasa tanggal 30 nanti malam kita akan ada berita tentang consumer confidence dan JOLTS job opening. Diperkirakan untuk consumer confidence akan naik sedikit dari 93 ke 94. Kemudian dari pembukaan lowongan pekerjaan JOLTS diperkirakan akan turun dari 7,6 ke 7,28 ya. Jadi kalau kayak begini bagaimana? Apakah ini akan mengindikasikan marketnya itu beneran bearish, kembali lagi bearish, atau akan sudah potensi ini justru akan menjadi bullish ekstrim karena kemungkinan menjadi weekly retracement ke atas? Well, kita akan lihat ya. Otomatis ini jujur saya tidak expect pergerakan seperti ini sebenarnya langsung drop ke bawah. Oke, sekarang kita cek untuk time frame monthly. Nah, kemarin kalau semisalnya dilihat ya kan, dari segi time frame monthly, untuk segi level 4000 itu kalau dilihat ya, ini saya buka pasang 4000 lagi deh. Ya, saya buka 4000 dulu. Kita lihat. Oke, penutupan monthly kemarin di kuartal sebentar ya, karena kan ini penutupan kuartal 2 ya. Sekali lagi, ini penutupan kuartal 2 dan untuk besok sudah memasuki kuartal 3. Jadi kemungkinan di kuartal 3 akan cenderung bergerak sideways ataupun masih ada penurunan atau mungkin terjadi bottom, itu masih bisa terjadi ya. Ingat, kuartal 3 itu start dari bulan Juli, Agustus, dan September. Untuk bulan depan sudah memasuki awal kuartal 3. Jadi potensi sudah mencapai bottom di minggu depan atau enggak di bulan depan itu bisa terjadi. Atau enggak masih bisa pergerakannya adalah cenderung sideways ya. Jadi kalau dilihat untuk penutupan kuartal 2 2026, kalau dilihat di angka 4000 ya, berarti kita cek ke belakang dulu. Jadi kalau misalnya di sini Agustus, September, kemudian di sini Oktober ya. Oktober di sini pada saat tahun 2025 marketnya tutup di atas 4000. Alhasil di November 2025 yang dimana itu adalah kuartal 4 2025 itu marketnya masih cenderung bergerak naik sampai di kuartal 1 2026 ya, sampai akhir kuartal 1 dia sempat drop lagi ke bawah. Jadi kalau dibilang ini 4000 apakah akan akan ada reaksi dari segi time frame monthly. Kalau kita pakai angka angka psikologi biasa ya, dengan kelipatan 10 atau enggak 1000 lah ya. Kita pakai yang terakhir itu adalah 3000 di sini ya. 3000 ini body candle close di Maret 2025 ya kan. Kemudian di sini marketnya langsung bergerak naik, tidak pernah turun. Kemudian untuk di 2000 ini di Maret juga ya. Jadi secara historicalnya selama dia itu tutup di atas suatu level penting, kelipatan 1000 ya kan, mau itu 1000, 2000, 3000, kemudian 4000 dan juga 5000. Ini kecuali 5000 ya. Ini 5000 terakhir di 1 Januari 2026. Alhasil di bulannya di selanjutnya Februari 2026 memang ada body candle close di atas 5000, tapi high tertinggi tetap di Januari 2026. Jadi sebenarnya di Januari 2026 kita tidak mendapatkan body candle close di atas 5000. Nah, sekarang berarti kalau semisalnya pada bulan ini marketnya itu tidak tutup di bawah 4000, berarti akan ada kecenderungan ini berarti akan mengalami bisa aja potensi bottom dalam hal masih dalam koreksi weekly atau enggak daily lebih panjang ya kan, yang dimana kemungkinannya adalah naiknya bisa cukup ekstrim ya, bisa sampai 4200 atau mungkin 4300. Jadi kalau semisalnya seperti itu, market tidak tutup di bawah 4000. Nah, kalau semisalnya market tutup di bawah 4000, di sini sebenarnya kita mendapatkan fair value gap monthly paling dekat itu ada di harga ini. Dari rentang harga 3928 sampai 3870. Ini adalah fair value gap monthly. Apakah akan ada kemungkinan marketnya sentuh sedikit kemudian dia langsung terbang tinggi? Well, bisa aja. Ya, bisa aja itu terjadi dan kemudian dia terbang tinggi, itu bisa loh ya. Jadi jangan heran kalau misalnya memang bisa itu terjadi.
Tapi ini bisa dijadikan sebagai acuan aja karena ini merupakan fair value gap satu-satunya yang paling dekat di bawah 4.000. Karena kalau di bawahnya itu sudah fair value gap yang cukup besar sih sebenarnya di sini. Nah, ini fair value gap yang gede sekali ya kan. Dari 38 sampai 34 tuh gedenya luar biasa sih. Ya, tapi yang penting di sini kita lihat dulu apakah ini fair value gap monthly akan di respect atau enggak, kita akan lihat. Oke, dari segi monthly kalau kalian mau menunggu ya kan, ini 4.000 sebenarnya bakal close di mana, apakah di bawah atau di atas. Ya udah, kalian wajib tunggu pada hari ini ya, close-nya bakal seperti apa. Oke. Ingat dari segi weekly itu kita tidak pernah tutup di bawah 4.000. Dan kalian bisa lihat sendiri semenjak dia itu ada di harga tanggal 8 Juni atau nggak minggu tanggal 8 Juni, itu marketnya selalu mengalami rejection ketika mendekati angka 4.000. Jadi saya worry-nya ini bisa menjadi rejection lagi. Jadi kalau setelah di rejection selama 4 minggu berturut-turut, ya kan dari 8 Juni, 15, kemudian 22 dan sekarang minggu tanggal 29, alhasil sampai hari Jumat marketnya tidak tutup dia di bawah 4.000 ya kan. Ini kemungkinan marketnya akan membuat koreksi naik untuk menciptakan yang namanya lower high dari segi time frame weekly. Hati-hati ya. Karena ini sudah mulai kelihatan ada reject ya kan, dari tanggal 8 Juni reject, kemudian tanggal 15 Juni memang dia di reject turun, kemudian di minggu lalu marketnya kelihatan di reject, tidak berhasil tutup di bawah 4020. Ya, jadi ini concern sekali, hati-hati kalau misalnya ini memang sekali lagi ya, kita ini masih bearish sekali, tidak menjadi masalah. Ya kan? Yang penting kalian tahu batasnya dulu. Jujur, saya kalau ditanya apakah saya ada open posisi baru enggak? Saya jujur aja ya kan. Jadi sekali lagi kalau saya bilang saya mau cari swing, saya akan bilang cari swing. Kalau saya mau bilang tidak ada potensi akan bisa menjadi bottom, mungkin potensi bottom ya kan. Tapi kalau saya cari swing, saya akan infokan cari swing untuk cari sell sekali lagi. Tapi kalau misalnya tidak ada dan ya kalau memang tidak ada dan saya pribadi tidak untuk cari swing sell juga gitu kan ya. Oke. Dan kalau kita lihat sekarang dari segi daily ya kan. Daily kemarin kita memang ditutup bearish di sini. Dan kalau dibilang apakah marketnya ini berarti respect terhadap daily fair value gap-nya. Ingat, daily fair value gap-nya ini itu pernah tutup di bawah, pernah tutup di dalam fair value gap-nya ya, candle pada saat tanggal 26 Juni. Hati-hati, marketnya itu bisa mengulang kejadian tanggal 29 April. Hati-hati ya, karena ini kalau dibilang apakah mirip, ya mungkin mirip-mirip doang kan ya. Jadi di sini kalian bisa lihat fair value gap-nya ini tutup di dalam, kemudian ini dia drop, kemudian dia tutup lebih rendah juga dari 3 candle sebelumnya, sama kayak di sini ya kan. Untuk hari ini dia drop jauh sekali, tapi alhasil selanjutnya dia marketnya itu naik ke atas. Jadi hati-hati ya. Makanya saya bilang di sini saya belum ada niatan cari swing. Jadi kalau dia turun ya udah, dan kalau saya cari buy gimana ya? Kalau saya mau cari buy untuk tembak jauh ya, semisalnya ya, problemnya cuma satu ya. Sekali lagi, problemnya cuma satu, yang dimana adalah hari Kamis itu kita ada NFP. Oke, yang ada di grup LTM sudah saya share untuk masalah market outlook, yang dimana problemnya itu adalah NFP-nya akan ada kenaikan, tetapi kenaikannya itu hanya diikuti oleh data musiman, karena sekali lagi kita tahu sekarang ini adalah musim Piala Dunia. Jadi kalau musim Piala Dunia itu otomatis biasanya akan ada tambahan pekerjaan atau enggak tambahan jasa, dan angkanya itu bisa terjadi fatal error. Ya, hitung-hitungannya itu bisa nge-glitch nanti di hari Kamis itu. Nah, jujur saya pribadi kalau ditanya cari swing sell belum, kalau cari swing buy untuk saat ini belum sih. Untuk sekarang sih belum ya. Entah apakah swing buy untuk tembak potensi weekly retracement untuk menciptakan lower high, atau justru ini adalah tembak jauh sebelum all time high. Tapi pastinya sih untuk tembak all time high jujur sekarang belum bisa sih, karena sekali lagi ya, narasi fundamental hawkish dari The Fed itu masih belum terkalahkan ya, belum terkalahkan sama sekali. Oke, dari segi daily
Di sini ya kan, ingat ini sudah di dalam bearish fair value gap, sudah close dan sudah tembus juga. Nah ini walaupun dia bergerak ke bawah dan ini memang di respect, tapi kalau semisalnya ini marketnya balik putar ke atas, tidak akan ada halangan untuk bisa nge-sell lagi di sini. Oke, jadi kalau mau kalian wait and see dulu ya kan, kayak saya pribadi tidak ada open posisi sama sekali, ya nggak masalah, jangan dilawan gitu kan ya. Indikator daily mengatakan apakah ini potensi membuat multiple bullish divergence? Bisa aja, ya. Bisa aja di sini membuat multiple bullish divergence, bisa aja. Jadi sekali lagi, kalau misalnya dia ini memang membuat lower low, tapi dari segi RSI-nya ini masih ngotot untuk membuat yang namanya mana dia ini? Ya, higher low kayak begini semisalnya. Dan tiba-tiba dari segi stokastiknya ini dia balik ke atas lagi, walaupun sekarang di sini stokastiknya agak mendarat ke bawah sih sebenarnya ya kan. Jadi kalau dia potensinya seperti ini, ya saya sih nggak bisa ngomong banyak ya kan. Saya sih no comment kalau misalnya ini memang potensi membuat multiple bullish divergence. Cuman sekali lagi saya tidak ingin melawan kondisi market yang masih ekstrim bearish sekali lagi dari segi daily. Ya, berarti sekarang bagaimana dari segi daily? Apakah kita sudah mendapatkan yang namanya new lower low? Yes, secara daily memang kita mendapatkan new lower low dari segi internal structure-nya. Ya, karena dia membuat low, lower high, lower low, lower high dan lower low. Dan di sini sekali lagi saya bilang kemarin ini potensi adalah bukan kemarin, seperti yang sudah saya bilang tadi, ini potensinya seperti kejadian kayak di sini. Tanggal 1 Mei. Ya. Jadi ini memang sekiranya adalah menjadi lower high, dan ini bisa menjadi change of character ataupun ini justru bisa menjadi inducement-nya. Oke. Jadi jangan terlena kalau misalnya dia drop, kemungkinan ya ini skenario terburuk. Skenario terburuk adalah marketnya ini turun memancing untuk seller masuk. Jadi jangan sampai kalian terlena. Jujur ya, jangan sampai terlena karena sekali lagi ya, weekly tidak tutup di bawah 4.000. Jadi jangan terlena kalau ini marketnya turun. Ya, kalian tetap masih bisa nge-sell karena pro trend, cuman ingat batasan sekali lagi. Market yang sehat adalah market yang memang mengalami retracement yang baik. Apalagi dengan kunci weekly tidak bisa tutup di bawah 4.000, kemungkinan sekali lagi weekly bisa membuat lower high itu menjadi luar biasa valid. Dan apalagi di sini kita sudah membuat yang namanya lower low baru dengan swing terdekat. Ingat, secara Fibonacci ini marketnya sudah respect area ini secara Fibonacci dia belum respect 38,2, berarti ini masih bisa digeser titik nolnya. Dan kalau dihitung 61,8 dan kalau semisalnya low yang barusan terbentuk adalah 1272 ya kan. Low terbentuk hari ini di 3942 itu adalah beneran titik nol, tidak digeser lagi. Ya udah, di sini 61,8-nya atau ekstrim 78,6 ada di sini. Ada kisaran 4288. Jadi kisaran daily strong yang sudah saya inginkan di kisaran 4250 itu kemungkinan bisa terjadi. Seperti halnya kayak di sini. Ya kan, dari sini sampai sini ini memang sih kena 38,2 ya kan. Tapi kalau ditarik sampai sini dia naik sampai 61,8, hampir ke 78,6 baru dia turun lagi. Itu. Jadi ini hati-hati ya kan. Hati-hati sekali. Ini belum kena 38,2. Marketnya sudah terlanjur turun. Oke, dari segi daily ini tetaplah bearish dengan potensi ini adalah bisa menyapu inducement-nya dan berpotensi secara internal structure-nya kita akan melihat pergerakan daily seperti ini. Set. Oke, begini, baru dia akan begini. Kemungkinannya daily-nya akan begini. Ya. Ini sih masih harapan saya, bukan saya niatan untuk cari buy, cuman harapan saya adalah ini marketnya bisa mengalami retracement weekly supaya saya bisa cari swing sell lagi gitu kan ya. Harapan saya bukan cari buy, harapan saya adalah untuk bisa mencari swing sell. Tapi kalau misalnya dicari bisa untuk swing buy ke atas ya udah sih, tapi kalau misalnya enggak sih ya udah, saya juga nggak mau maksa gitu kan ya. Tapi tetap bias saya adalah bearish dengan potensi ini menjadi inducement atau enggak ini bisa menjadi change of character. Ya, hati-hati.
Dan kalau kita lihat ke kiri ya kan, berarti apakah marketnya sudah kena level liquidity. Untuk bagian level liquidity di 3928 ini belum kena sebenarnya ya kan, untuk level ke 1 2 3 4 level 4 sih belum ya di 3929. Well, ini berarti kalau dilihat marketnya masih bisa turun lagi untuk hari ini. Hari ini sih sudah minus lumayan banyak ya kan, dengan dari segi major currency dan juga indeks dolar sih tidak terlalu bergerak. Kemungkinan sih ini seharusnya sudah stop sih. Seperti saya bilang tadi di awal, kemungkinan ini memancing seller masuk. Untuk memutar kuartal 3, untuk membukukan kuartal 3 ini supaya lebih rendah sekiranya untuk melanjutkan kenaikan. Karena sekali lagi kalau dibilang kena angka psikologi, yes, ini kalau dibilang kena angka psikologi ya di harga 3950. Ya, 3950 ini sudah kena. Oke, 3950 sudah kena, walaupun ya sekali lagi swing daily yang di sini itu dia belum kena 1272-nya di 3925. 3925 kalau kalian geser ke kiri itu merupakan liquidity level 4 yang ada di tanggal November awal 2025. Jadi sekali lagi ini penutupan kuartal 2 bisa aja ini hanya sebatas ya let's say pembukuan untuk mencari harga yang rendah sebelum ya apapun lah bahasanya seperti itu kan ya. Jadi yang penting ini 3950 sudah kena secara psikologi. Dan secara 4000 apakah potensi bakal ditutup pada hari ini? Ya kita lihat aja lah. Tapi yang penting dari segi daily ini adalah bearish. Kalau kalian ingin cari sell masih bisa, hanya saja lebih baik itu adalah kalian menunggu hari ini supaya nggak ribet. Tapi kalau kalian ingin cari sell nanti kita lihat ya kan. Ingat daily ini adalah masih bearish, strong bearish. H4 kalau kita lihat berarti mana dia ini? Oke, geser dulu sedikit. H4 berarti kalau kita lihat apakah sudah back to bearish? Ya, internalnya ini bisa saya katakan sudah back to bearish, ya kan? Internal H4 sudah back to bearish, yang dimana ini sekali lagi internal H4 awalnya membuat high low, high drop, ya kan? Sudah dibabat semua liquidity-nya. Berarti ini H4 adalah bearish. Dan sekali lagi kalau diukur dengan menggunakan internal swing H4 dari sini sampai sini, ini sudah sampai di 61,8 ya kan. Hasil marketnya turun langsung jebol ke bawah. Dan kalau kita balik sekarang dari sini sampai sini untuk mencari 1272 semisalnya, ini ada di 3925, 3921, berarti ini akan mepet ya. 3925 berarti ini akan saya garisnya saya buka dulu. Ya, ini daily tanggal 11, mana dia ini ya. Daily tanggal 11 Juni 1272, kemudian liquidity 3928 dan di sini swing terbaru 1272 ada di 3920. Berarti marketnya ini masih ada potensi untuk turun sampai sana baru dia nge-reverse. Bisa jadi ya. Coba kita hitung sebentar ya. Dari semisalnya dari sini ya. Dari sini drop sampai 3920. Ini turunnya minus 2,35 atau enggak minus 900 pip. Oke sih sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Ya ini masih bisa turun sih sebenarnya. Ya ini masih bisa turun. Jadi sabar aja. Kalau ada yang mau cari sell, sekali lagi ini marketnya H4 sudah back to bearish ya kan. Dengan target ini 1618 versi dekat 3875. Ya udah pakai ini aja lah dulu ya. Ini penumpukannya lumayan banyak nih. Dari 3928, 3921, 3925, nah ini banyak lah. Oke. Nah, H4 sekarang bagaimana? Ini H4 lagi 10 menit sih sebenarnya ini bearishnya kebangetan sih sebenarnya di sini ya kan. Cuman sekali lagi saya tidak mau memaksakan untuk cari swing sell sebenarnya. Kemarin sih kalau ditanya bisa swing sell, jujur agak dilema sebenarnya kemarin. Pergerakannya memang dia koreksi naik, cuman ya 15 menitnya dapat kayak tadi sudah saya katakan di awal ya kan. Cuman saya pribadi nggak ngambil. Oke, H4 berarti tinggal menunggu untuk membuat lower high. Ya, sekali lagi ini H4 internalnya adalah low, lower high, lower low. Tinggal tunggu membuat lower high, mungkin kisaran berapapun itu untuk melanjutkan membuat lower low.
Ya. Berarti H4 di sini terjadi change of character valid ya. Yang ada di harga ini. Sekali lagi di harga 4095 ya. Untuk masalah support resistance sekarang bagaimana? Untuk masalah support resistance yang saya infokan kemarin ya. Bentar, ini H1 kayaknya ya. Oh, ini H1 ya. H1 breakout retest turun, berarti H4 kita ada satu RBS-nya di sini yang kita bisa pakai kisaran let's say lah 4000 ya. 4000 ini kita buat H4 aja deh. Ya, 4000 nih kita buat di H4. Jadi kalau marketnya nanti naik ke atas retest 4000 terjadi pembalikan, nanti kalian bisa masih cari sell dengan target di sini 3925. Ya, boleh, tidak menjadi masalah. Secara indikator mengatakan ya ini berarti marketnya lebih mengkonfirmasi dia membuat yang namanya bearish divergence secara stokastik ya. Dan dia juga sudah turun. Dan secara RSI juga sama membuat divergence juga. Dan ini kalau dilihat potensi masih bisa condong ke bawah, stokastiknya sih mengatakan yes. Kemudian RSI-nya tinggal tunggu di bawah 30, itu aja sih. Secara supportnya sekarang H4 3975. 3975 secara H4. Ini ntar ya, saya mau cari support lagi deh. 3975 memang awalnya H4 ya kan di sini tuh. Tak ketahan. Untuk next supportnya kita pakai angka psikologi berarti ya 3950. Oke, ini cukup jauh ke belakang, cuman ya ini menjadi H4 juga sih. Ya, ini menjadi H4 3950. Ini kalau digeser ya lumayan oke lah. Ya nih tuh 3950. Ya, lumayan oke lah di sini ya kan tuh. Dia ketahan, retest, kemudian breakout retest, breakout, kemudian balik ke atas, gagal, breakout ketahan, breakout balik, dan ya ini kalau 3950 oke lah ya. Nah, karena harga sekarang masih di atas 3950 berarti dia potensi dia naik, ya potensi berarti dia naik, ya kan? Berarti kita lebih prefer cari cari sell ya, tetap secara H4 ini sudah bearish ya kan dengan target sampai sini. Itu sih ya H4 ini, area H4 sih segede ini ya sebenarnya kalau mau. Ini resisten sebelumnya ya kan, resisten di tes, terbang, dijebol, tinggal tunggu retest biar supaya dia melanjutkan penurunan gitu. Tapi kalau semisalnya marketnya justru terbang ke atas nih, menggagalkan 4000 dan beneran balik di atas 4020. Nah, hati-hati itu. Ya, hati-hati karena justru dia itu akan bisa naik ke atas. Kencang banget naiknya nih, karena kalau dilihat secara H1 di sini kita mendapatkan banyak liquidity di sini. Dari sini, dan ke sini. Ini liquidity enak banget nih. Bahkan kalau mau dicari sampai sini pun bisa. Ya, tuh. Kalau mau disambung ya, ini banyak nih. Ini banyak ada liquidity di atas nih. Ya, kalau mau sampai sini boleh lah ya. Nih, liquidity H1 ini banyak. Sweat di sini. Jadi kalau misalnya H4 balik lagi di atas 4000 ya kan, close di atas, hati-hati justru dia condong naik sampai 4045 itu bisa loh. Bisa banget ya kan? Jadi hati-hati. Oke? Untuk H1 sekarang bagaimana? Untuk H1 ini liquidity sudah diambil semua ya kan secara matang. Ini sudah di sweep semua, habis dalam satu kali gerakan ya kan, langsung habis semua. Well, untuk masalah support H1 sekarang, wah ini agak dilema sih. Memang sih paling bawahnya di sini ya. Tuh di sini. 3964. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat di sini, bentar ini, oke tidak ada utang ya. Candle tidak punya ekor nggak ada di sini. Kalau kalian ngelihat ini marketnya tutup di bawah 3964, berarti kalian mau cari sell silahkan aja. Cuman saya pribadi sih masih menginginkan marketnya itu retrace ya.
retrace dulu sampai sini secara H4. Sekali lagi teorinya masih sama dengan target sampai sini. Itu enak sih. Ya. Sekali lagi berarti ini H1-nya sudah back to bearish. Berarti kalau dibilang semua time frame seharusnya bearish karena H1-nya bearish, harusnya sih ya sih. Ya, ini kalau dibilang semua time frame bearish ya. Terus kalau ditanya apakah saya mau cari swing sell dengan kondisi sekarang, jujur saya masih belum niat untuk cari swing sell. Itu doang sih. Ya, karena lagi kalau tiba-tiba nanti NFP di hari Kamis bisa memutarbalikkan fakta, wah itu sakitnya bakal lumayan sih. Beneran. Ya, jadi kalau dibilang H1 ini sekarang strukturnya bagaimana? H1 internalnya sekali lagi kan kita baru mendapatkan change of character di H1 di sini ya. Di sini ya kan, baru change of karakternya. Berarti secara H1 internalnya adalah dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan kemudian lower low. Belum ada lower high-nya. Dan kalau dibilang berarti di sini ada satu base-nya di 4000 di sini sebelum drop ya kan. Ya, sebesar ini lah ya bisa dibilang. Oke, nggak menjadi masalah. Dan kalau ditarik pakai Fibo pendek dari sini sampai sini, ini 4000 pas ya kan, selaku support H4 itu adalah 61,8 juga. Well, itu sih ya. Ini plannya untuk di H1 sama kayak di time frame H4. Sekali lagi ini tinggal tunggu marketnya retrace balik sih sebenarnya. Oke, 15 menit. 15 menit. Ntar ini 15 menit pasti bearish sih ya. Kelihatan banget nih 15 menitnya bearish ya kan. Semenjak terjadi change of character di sini ya kan. Break change of character membuat lower high, kemudian membuat lower low, lower high dan lower low terus ke bawah gitu kan. Oke, ini dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, terus membuat lower low. Ya, ini tinggal marketnya membuat lower high aja sih secara 15 menit juga ya kan, karena dari sini lower high dan ini lower low. Oke, kalau dilihat candle tidak punya ekor sekarang dengan kejadian drop ekstrim seperti itu, di sini tidak ada utangnya sih. Wah, hebat ya. Oh, ada satu ya di sini. Ada satu, ada di harga 4018. Oke, bisa kalian note ya. 4018, kemudian di sini ada di 4030 nextnya. Kemudian di atasnya ketika mau masuk level liquidity sih nggak ada. Ini udah diambil belum? Oh, ini belum diambil ya. Ini belum diambil nih, 4069. Oke, banyak nih berarti. Ada 3 ya untuk sekarang ya. Di sini 4073. Kemudian di mana lagi tadi tuh? Oh, di sini ya 4030 dan yang paling dekat itu di sini 4018. Sisanya sih nggak ada nih. Ini sudah diambil nih, tuh kan? Ini udah diambil nih. Tuh ya. Sorry. Tuh udah diambil ya kan? Diambil kemudian drop. Untuk di bagian bawah sih nggak ada ya, normal. Normal sih di bagian bawah nih. Oke, berarti kalau mau cari utang dia ke atas ya sisa ini doang. Ada 3 ingat ya. 4018, 4003. Bentar, ini ada nggak sih? Lupa, sorry. Oh, ini ada ini. Sorry, ini ada ya, kecil banget nih. Tuh ada. Nah, ini yang nggak ada nih. 4018, 4030 dan 4060 ya, lumayan jauh tuh ke belakang di sini. 4070 lah ya, 4070. Berarti ada 3. Jadi harap dicatat itu ya untuk masalah candle nggak punya ekor di bagian atas, dan kalau potensi dia ngejer sampai sana ya bisa jadi gitu kan ya, atau tembus ya nggak tahu, udah lihat aja nanti. Oke. Jadi kalau misalnya 15 menit ini terjadi change of character bagaimana? Ya mau nggak mau dia wajib break di atas 4032, dan secara H4 seperti yang saya infokan tadi, kalau misalnya dia break di atas kencang ya kan, di atas 4000, tutup balik ke atas dan tiba-tiba dia kencang strong break ke atas, ini bisa menjadi potensi kencang naiknya. Walaupun secara H4 sih di sini kita mendapatkan satu area base ya. Ini base H4 sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti dia kencang naik ya kan, nabrak ini,
Karena lihat dulu turunnya. Kalau turunnya memang hanya untuk meretest 4.000 lagi, berhenti dan justru dia naik. Dan tetapi kalau dia kencang naik ya kan, kencang naik kayak begini misalnya, tak, kemudian dia justru break di bawah 4.000 lagi, nah itu baru akan terjadi continue bearish ke bawah kencang. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Jujur saya nggak expect untuk marketnya terjadi seperti ini, dan secara H4 marketnya kalau dibilang tidak tutup di bawah supportnya 3964, H1 juga tidak tutup di bawah itu. Berarti ini kemungkinan bisa jadi mengalami retracement naik, semoga aja. Dan jujur saya pribadi belum ada niatan cari swing sell. Karena saya worry-nya itu adalah time frame weekly. Bukannya nggak bisa gitu kan ya. Jadi hati-hati sekali, jangan terlena dengan kondisi yang memang ini masih bearish ekstrim sekali. Dan sekali lagi ya, ini waspada kalau misalnya marketnya tiba-tiba sentimennya berubah cepat, itu bisa sangat merubah pasar besar sekali. Ingat nanti malam kita ada consumer confidence dan juga Dow opening. Jadi ya hati-hati aja ya untuk nanti malam. Ini nanti malam jam 10 malam dan nanti malam kita akan live di Discord. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.